Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak solihah. Semoga hari ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Kalian pasti pernah membaca berbagai macam teks. Nah, salah satunya teks yang kalian baca bisa jadi adalah teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Teks eksposisi ini adalah jenis teks non-fiksi yang artinya teks ini disajikan berdasarkan fakta. Ketika kita membaca teks ini, maka ada informasi baru, pengetahuan baru, pemahaman baru yang akan kita dapatkan. Teks eksposisi ini disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Ketika kita membaca teks eksposisi, maka kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Mari kita simak baik-baik. Yang pertama, teks eksposisi itu sifatnya informatif. Yang artinya, dengan membaca teks ini, kalian akan mendapatkan informasi, pengetahuan, atau wawasan yang baru. Yang kedua, memuat fakta. Berarti dalam teks ini menyajikan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Adanya fakta dalam teks eksposisi akan memperkuat tulisan yang ditulis oleh penulis tersebut. Yang ketiga, bersifat objektif. Artinya, teks ini memang dibuat hanya untuk menambah informasi pengetahuan pembacanya. Tidak ada maksud untuk memengaruhi si pembaca tersebut. Yang selanjutnya, uraian dalam teks eksposisi itu sifatnya logis dan penalaran. Berarti setiap kalimat yang ada di dalam teks eksposisi itu dapat kalian tahu sebelumnya atau mungkin kalian pernah lihat dan bisa diterima oleh nalar kita sebagai manusia. Yang kelima, informasi dalam teks eksposisi itu analisis dan sintesis. Apa maksudnya analisis? Informasi-informasi yang ada dalam teks eksposisi itu berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang sudah dilakukan. Nah, ketika sudah melakukan banyak penelitian, banyak penyelidikan, maka hasil-hasil tersebut akan disintesiskan, yang artinya hasil-hasil penyelidikan atau penelitian akan digabungkan menjadi satu sehingga menjadi sintesis. Yang selanjutnya, akhir paragraf adalah penegasan. Nah, di akhir paragraf itu isinya adalah kalimat-kalimat yang memperkuat paragraf-paragraf yang sebelumnya, bukan ajakan atau dukungan untuk mendukung si penulis tersebut. Yang ketujuh, bahasanya menunjukkan sikap penulis. Dan kata-kata sambung yang didapat dari teks eksposisi itu menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Nah, itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Lalu bagaimana struktur teks eksposisi? Teks eksposisi tentu saja memiliki bagian-bagian sendiri. Yang pertama adalah judul. Judul itu adalah kata-kata untuk menggambarkan secara singkat keseluruhan isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah pernyataan. Pernyataan ini merupakan bagian pengenalan isu atau menuliskan sudut pandang penulis secara umum. Yang ketiga adalah penjelasan. Di dalam penjelasan ini biasanya tertulis dari hasil penelitian atau penyelidikan yang telah dilakukan.
Bagian penjelasan ini merupakan inti dari teks eksposisi. Yang keempat adalah kesimpulan. Di sini, di bagian kesimpulan, penulis menegaskan kembali hasil dari penyelidikan atau penelitian yang telah ia lakukan, atau bisa jadi kesimpulan dari paragraf yang pertama sampai paragraf yang terakhir. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 4, ada judul, pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan. Bagaimana cara membaca teks eksposisi? Kalian bisa menggunakan teknik membaca skimming. Apa itu teknik membaca skimming? Teknik membaca skimming adalah kemampuan atau keterampilan membaca secara cepat. Membaca secara cepat berarti itu artinya bukan kalian lihat tulisan judul sampai bawah cuma dilihat saja, itu tidak. Tetapi kalian membaca secara cepat, fokus dari atas sampai bawah, semua kalimatnya itu dibaca, tidak ada yang tertinggal. Nah, ketika kita sudah membaca teks eksposisi, maka apa yang akan kalian hasilkan dengan teknik membaca skimming? Yang pertama, kalian bisa menemukan ide pokok atau inti pembahasannya. Ide pokok itu biasanya berada di kalimat utama. Kalimat utama ini merupakan inti informasi dari ide pokok. Kalimat utama itu biasanya berada di awal atau bisa juga berada di akhir. Kemudian setelah kalimat utama disampaikan, maka kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Kalimat ini merupakan keterangan tambahan dari kalimat-kalimat utama yang telah disajikan pada kalimat awal maupun akhir. Itu adalah cara membaca teks eksposisi dengan membaca skimming. Kalian akan menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dengan catatan tulisannya itu memang dibaca, bukan dilihat saja. Setelah kita membaca teks eksposisi, kita juga bisa melakukan kegiatan meringkas. Apa itu meringkas? Meringkas adalah kegiatan menulis inti atau pokok bahasan dari teks menjadi ringkasan. Berarti kita menulis ulang kembali sebuah teks tapi dalam versi mini, dalam versi yang sedikit. Nah, ketika kita meringkas, maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca teks. Membaca teks dari awal sampai akhir tanpa ada yang diloncat-loncat. Semua kalimat harus terbaca. Kalian bisa menggunakan teknik skimming. Kemudian, setelah teksnya dibaca semua, kalian catat ide pokoknya di setiap paragraf atau kalian stabiloin ide pokoknya. Ingat, ide pokok itu sedikit beda dengan kalimat utama. Kalimat utama itu dalam bentuk satu kalimat, sedangkan ide pokok adalah kalimat utama yang dipendekkan. Setelah kalian dapat ide pokoknya, kalian tulis setiap paragraf ide pokoknya apa aja. Setelah kalian catat ide pokoknya, yang harus kalian lakukan adalah mengembangkan kalimat yang baru. Jadi, ketika kalian sudah menemukan ide pokoknya, sudah ditulis per paragraf, maka dari satu ide pokok itu kalian bikin kalimat baru dengan bahasa kalian sendiri. Tidak menulis lagi kalimat yang ada dalam teks. Nah, itu adalah cara-cara meringkas teks. Langkah-langkah membuat ringkasan itu ada 3. Ada membaca teks terlebih dahulu, terus catat ide pokoknya. Yang ketiga, ide pokoknya dikembangkan menjadi sebuah kalimat pakai
bahasanya kalian sendiri. Nah, anak-anak solihah, demikian materi teks eksposisi hari ini. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan setelah mendengarkan materi dari Ustazah? Silakan. Yang pertama, kalian baca teks di halaman 73 yang judulnya Akibat Membuang Sampah ke Sungai. Tuliskan ide pokoknya tiap paragraf. Contoh, nanti ngisinya di buku kayak gini. Ide pokok paragraf 1 sama dengan apa? Ide pokok paragraf 2 sama dengan apa? Lanjutkan sampai sebanyak paragraf yang ada di teks akibat membuang sampah ke sungai. Kalau kalian sudah menemukan ide pokok tiap paragrafnya, yang kedua adalah ringkaslah teks tersebut menjadi satu paragraf. Nah, teks akibat membuang sampah ke sungai itu kan banyak. Jadi, setelah kalian cari ide pokok tiap paragrafnya, Ustazah minta kalian ringkas menjadi satu paragraf saja dengan mengembangkan ide pokok yang sudah kalian temukan. Demikian materi teks eksposisi hari ini dari Ustazah. Minta tolong tugas hari ini dikerjakan. Semangat anak-anak solihah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.